Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan di sore hari ini untuk bisa kembali kita melanjutkan ngaji tahsin pekanan online ya, di Selasa sore untuk melanjutkan pembahasan bedah tajwid ya serta praktek bacaan yang insya Allah hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sebelumnya sampai pada Quran surah Al-Buruj ya ayat yang ke-6. Sehingga hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke-7 ya. Seperti biasanya nanti kita contohkan, kita bedah tajwidnya, kemudian kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mencoba membaca, maka dipersilahkan ya untuk mengangkat tangan. Jika tidak ada, maka ya kita lanjutkan ya sampai jam 5. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, itu cara membacanya ya, contoh bacaannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama di sini di awal ayat yang ke-7 itu diawali dengan wahum ya. Di sini wawunya ada tanda tasdidnya. Tapi ini tidak perlu bingung ya, karena kemarin kan banyak di grup ruang belajar itu yang beberapa kali bertanya bagaimana memulai bacaan dari huruf yang bertasdid. Nah, perlu diperhatikan tasdid ini muncul karena ada sebab ya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah di ayat sebelumnya, yaitu ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan waw, nah, maka idgham biguna. Maka seperti yang sudah kita pahami bersama, ya berarti ada gunahnya di situ, ada punya wawunya ada bertasdid. Sebentar ya, saya kita lanjutkan lagi ya. Ada iklan sebentar. Nah, jadi tasdid ini ya muncul karena ada sebab tanwin bertemu dengan waw sehingga idgham bigunah seperti yang kita pahami bersama bahwasanya wawnya diberikan tanda tasdid. Maka ketika kita memulai dari sini artinya berarti ini tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya ya berarti ini otomatis otomatis tasdidnya sudah menghilang. Nah, jadi sama saja dia seperti wow biasanya. Nah, maka tidak perlu bingung memulai bacaan dari huruf yang bertasdid. Ya, dia dibaca wow biasa. Bagaimana bunyi wow? Ya tipis wa wa.
ya, wahum ya, yaitu dengan cara eh, memonyongkan bibir terlebih dahulu, kemudian baru dibuka mulutnya. Wa ya, wa bukan wa tapi wa ya. Wahum. Hum di sini ya, hum. Ingat huruf H ya, ini beberapa kali ya, 2 hari ini kita menemukan banyak sekali sahabat yang tidak bisa mengucapkan huruf H dengan baik ya. Baik ketika dia sendirian atau ketika ia dirangkai dengan huruf yang lain ya. Ketika praktek sendirian ha hi hu begitu bisa dengan mudah, ketika disambung menjadi wahum ya, wahum. Nah, maka ini riskan tertukar dengan huruf H. Maka pastikan dia keluar dari sini ya, pangkal tenggorokan yang paling bawah, ha hi hu, wahum, hum ya. Kemudian selanjutnya mim sukun bertemu dengan ain ya. Mim sukun bertemu dengan ain. Ini izhar syafawi ya, izhar syafawi. Maka jangan ditahan terlalu lama. Ingat rumus izhar syafawi. Tidak mengalir, tidak tertahan, serta tidak memantul. Maka jangan dibaca dengan wahum ala. Nah, itu kelamaan ya. Jadi cukup dibaca sambil jalan saja. Hum a. Jangan juga dihentak ya. Wahum ala. Apalagi dipantulkan. Wahum ala. Nah, ini juga tidak cocok. Tetapi masih banyak juga yang praktek seperti itu. Maka perhatikan ya bahwa huruf mim dia tidak ada sifat kolkolahnya ya, tidak ada sifat kolkolahnya. Maka jangan dipantulkan. Kemudian selanjutnya ala ya. Ain dia hurufnya tipis, a, i, au, a, i, au biasa ya. Tidak perlu sampai a, i, au. Itu terlalu berlebihan. Bukan juga dibaca ala ya, bukan juga dibaca ngala ya. Itu semua kurang sesuai. Kemudian lamnya di sini ada fathah berdiri ya, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Mat asli ya cukup 2 harokat saja, jangan panjang-panjang. Termasuk mimnya juga sama ya, cukup 2 harokat saja, jangan panjang-panjang dan mimnya ditipiskan ya, ma ya, bukan me. Nah, masih ada beberapa kita temukan ya, eh, membaca mim dengan ditebalkan. Karena memang ini huruf yang punya sifat idlak. Huruf-huruf yang punya sifat idlak itu cenderung mudah untuk menebal tanpa disadari. Nah, maka perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian yaf'aluna, yaf'aluna yang pertama adalah huruf ya, huruf ya. Dia tipis ya, ai ya, tengah lidah apa namanya? Tengah lidah langit-langit atas ya. Bukan ya, tapi ya. Kemudian fa dia sifatnya salah satunya adalah rokhawah ya. Maka jangan dipantulkan yaf'alu atau yaf'alu. Nah, tetapi ya tunaikan saja sifatnya yaf'a.
yaf'aluna. Nah, seperti itu ya. Beberapa yang sering kita temukan orang ketika membaca fa sukun atau kadang juga sin sukun. Nah, itu terjadi percepatan di sini atau namanya ikhtilas di dalam kaidah tajwid karena ingin menghindari qalqalah, tetapi justru malah terjatuh dalam kesalahan yang lain. Maka itu juga perlu dihindari. Maka dibaca dengan normatif saja. Yaf'aluna. Nah, begitu. Luna, ini lunya dua harokat ya. Mat asli, nanya tipis. Ya, ini juga banyak sekali kecenderungan untuk menebal karena nun dan mim sama ya, sama-sama huruf idlaq. Maka tidak jarang yang mengucapkan dengan na, ya, harusnya tipis dia bersih ya. Kemudian bil mu'minina, ini ada huruf ba. Ingat huruf ba itu dia tidak ada sifat hamsnya. Maka jangan bi ya. Bil mu'minin. Nah, itu sifatnya jadi berubah ya. Yang awalnya jahar menjadi hams ya, maka kurang tepat. Maka gimana yang tepat? Ya jaharkan, ringankan saja bi ya. Bismillah bil mu'minina ya. Bil ghaibi ya, bukan bil ghaibi ya. Bukan abi, bukan abi tapi abi ya. Bi, nah, bukan bi. Nah, kemudian lam sukun. Nah, ini juga sering kejadian lam sukun itu dibaca terlalu tertekan ya. Bil, bil mu'minina. Nah, sehingga dia sifatnya juga berubah. Nah, berubah kemana? Berubah menyerupai sifatnya hamzah. Yang mana hamzah punya sifat syiddah. Tetapi lam itu bukan syiddah ya. Lam itu sifatnya tawasub. Maka ya tunaikan tawasudnya bilmu ya. Bilmu bukan bil tapi bilmu. Nah, baru kalau dia ini hamzah sukun baru dia tunaikan syiddahnya mu'minina. Nah, beberapa di hamzah sukun ini masih banyak yang tidak tertunaikan, syiddahnya terbaca menjadi mu'minina. Nah, itu agak kurang sesuai ya. Kemudian minina, ninya ya sukun setelah kasroh berarti dia mad asli ya, dibaca dua harokat. Jangan panjang-panjang ya, cukup ini saja ya, dua harokat saja. Kemudian syuhud, nah itu sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Eh, ada sedikit teknis ya. Nggak apa-apa. Kemudian syuhud. Ini hurufnya shin ya. Shin tengah lidah langit-langit atas. Maka sya, shi, shu, shu ya. Syuhud. Nah,
Kemudian ini mat arid li sukun dan dalnya qalqalahnya jangan berlebihan menjadi syuhud. Nah, tidak perlu ada tambahan hamzah di belakang dal. Jadi cukup disentuhkan ke makhrajnya huruf dal kemudian dilepaskan syuhud. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah kita bahas ya untuk ayat yang ketujuh. Nah, sekarang saya contohkan bacaannya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ayat yang ketujuh. Kemudian kita lanjutkan ya ke ayat yang ke-8 ya. Kalau ada yang ingin mencoba silahkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Yang ketujuh, ketujuh, 8 ya. Mohon maaf ya. Ke-8. Saya contohkan dulu bacaannya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nah, wama di sini ya, ya. Wa tadi sudah kita bahas ya, dia tipis ya. Jangan wa tapi wama dia mat asli alif setelah fathah maka dibaca cukup 2 harokat. Wamana bukan wamana. Sebagian besar masih memanjangkan mat asli itu terlalu panjang. Kemudian nakomu nanya 1 harokat, qafnya juga 1 harokat ya. Yang panjang cukup munya saja, yaitu karena ada rumus waw sukun setelah dhammah. Nakomu ya, qafnya dia termasuk huruf tebal, maka ketika mengucapkan huruf qaf pastikan pangkal lidahnya naik. Dan memang secara default qaf itu pangkal lidahnya sudah naik ya. Tinggal PR-nya adalah merasakan. Karena nanti efeknya kalau sudah bisa merasakan pangkalnya naik, nanti akan lebih mudah mengucapkan huruf tebal yang lain. Tapi kalau belum bisa merasakan, nanti biasanya akan kesulitan ketika praktek pada huruf yang lain. Nako, ko, ko ya. Nakomu ya, bukan nako ya. Tapi nakomu ya. Nakomu ya. Dan ingat nunnya jangan ikut menebal. Biasanya di beberapa orang itu kalau ketemu huruf yang tebal, sesudah atau setelah huruf tebalnya itu, suaranya ikut menebal. Sehingga nunnya menjadi nekomu, atau nakomu, munya ikut menebal juga. Maka perlu diperhatikan, yang tebal hanya qafnya ya. Nun dengan mim, dia tetap tipis. Tetap tipis. Kemudian minhum ini ada izhar halqi, nunnya jangan dipantulkan. Nah, ini juga masih banyak yang ternyata kesulitan ketika membaca nun pada izhar halqi yang bertemu dengan huruf H terbaca minhum. Beberapa kali diulang ternyata juga sama dan itu dialami beberapa orang juga. Maka perlu diperhatikan nun tidak mantul. Maka cukup minhu ya. Ingat rumus izhar halqi ya, tidak mengalir, tidak
tertahan dan tidak memantul. Jadi bukan sekedar jelas ya. Kemudian dibaca minhum illa. Nah, jadi enggak pas ya. Jadi minhum haknya jangan sampai tertukar menjadi huruf hak. Ya. Kemudian mim sukun bertemu hamzah juga sama. Ini yang ini depan izhar halqi, yang belakang ini adalah izhar syafawi. Ya, cara membacanya sama persis ya. Hum i ya. Kemudian illa, di sini lamnya bertasydid. Nah, ini masih kita temukan kalau apa namanya lam bertasydid itu ditahannya jangan terlalu lama ya. Itu. Karena beda dengan nun tasydid dan juga mim tasydid. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Illa ya lam bertasdid ini jangan lama-lama jangan illa tapi cukup illa ya illa dan kemudian di sini ada huruf mat ya alif setelah fathah bertemu dengan hamzah maka ini adalah mat jaiz munfasil ya mat jaiz munfasil itu di tempat kita itu pilihannya hanya dua saja, yaitu 4 atau 5 harokat. Ya, tidak ada pilihan dua. Tapi masih banyak sekali kita temukan yang membaca majais dengan 2 harokat. Bahkan kemarin, tadi malam ya, kemarin malam itu saya menginstal sebuah aplikasi ya yang ada di Play Store ya untuk kesekian kalinya ya eh, saya menemukan apa namanya keterangan di tajwidnya bahwa madja ismun fasil boleh dibaca 2 atau 5. Ya ini sebuah ilmu yang tidak bertanggung jawab sama sekali dan itu banyak ya di beberapa aplikasi Quran tersebut seperti itu. Nah, dan tadi malam juga ketika saya ganti aplikasi, ternyata juga sama menemukan hal yang sama. Maka perlu diperhatikan di tempat kita tidak ada pilihan mad jaiz itu 2 harokat ya. Tidak ada pilihan. Walaupun namanya mad jaiz, tetapi hukumnya ya kembalikan kepada jalur periwayatan ya. Jalur periwayatannya kita itu adalah 4 untuk qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah itu 4, yang utama 4, tapi 5 pun juga diperbolehkan. Jadi tidak boleh dibaca 2 harokat. Illa a ya. Nah dan hamzahnya diperjelas ya. Karena banyak sekali di sini yang membaca dengan illa illa. Nah, harusnya illa a ya. Illa a ya, bukan illa.
Kemudian lanjut ke sini. Nah, ada nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan ya ya. Nun sukun bertemu dengan ya, ini adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Sesuai dengan namanya, maka dia harus diucapkan disertai dengan adanya gunnah ya. Dengan adanya gunnah yang sempurna. Nah, yang menjadi problem adalah di sini ya, yaitu di tanda tasdid di atas huruf ya. Karena sejak dulu kita diajarkan kalau ada tasdid itu berarti huruf yang pertama dileburkan ke huruf yang kedua. Padahal rumus seperti itu tidak selalu ya, tidak mesti, tergantung kondisi huruf apa yang bertemu dan ya banyak kondisinya begitu. Nah, di sini salah satu kondisi yang walaupun dia idgham ya, seperti yang kita pahami bab idgham, tetapi di sini idgham dengan jenis peleburan yang tidak sempurna, sehingga tidak dibaca dengan ayu minu, ayu minu. Kalau kita membaca dengan ayu minu, ai ai, nah, dia tidak masuk ke rongga hidung, maka dia masuknya ke al-jauf, berarti dia hanya menahan ya dengan lebih lama saja, ya tidak ada gunahnya, sehingga prakteknya menjadi kurang kurang sesuai, dan hasil talakinya pun juga kurang kurang sesuai ya, karena dulu ketika belum belajar sanad ya, kami pun juga membaca dengan seperti itu. Setelah kita belajar kemudian pas membaca di depan guru dikoreksi ya, enggak begitu caranya. Nah, maka secara teori dan secara talaki ya keduanya cocok begitu kan ya. Keduanya cocok bahwa di sini idghamnya tidak sempurna. Sehingga bagaimana caranya agar tetap muncul gunahnya? Cara paling gampang ya ini dihilangkan saja tasdidnya. Nah, kemudian nunnya disamarkan. Nah, kemudian yaknya juga dikeluarkan ya. Saat menyamarkan nun, nah di saat itu juga kita mengucapkan huruf ya. Jadi separuh di nun, separuh di ya. Ai, ayu ya, bukan ayu, tetapi ayu ya. Ayu minu. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut ya. Memang ini butuh dilatih. Kemarin bertemu di mana ya kemarin? Di salah satu kelas ya. Masih sulit ya. Sudah beberapa kali mencoba, ternyata belum bisa. Ya memang harus dilatih pelan-pelan. Kemudian yuk minu, hamzahnya dia punya syiddah, maka ya tunaikan syiddahnya ya. Yuk, jangan disamarkan hamzahnya. Kemudian minu, nunya dua harokat ya. Kemudian billahi, baknya jangan sampai keluar hamsnya ya. Tadi sudah kita sampaikan di ayat yang ke-7. Kemudian di sini ada lafadz Allah yang dibaca ringan ya, dibaca tipis, dibaca tarqiq, yaitu mudah ya, tinggal billah ya, billahi. Nah, jangan billahi ya, tapi billahi hi ya. Nah, di sini haknya sering tersamarkan ya. Nah, sering tersamarkan menjadi hak atau menjadi di antara hak dengan hak ya. Hak juga tidak, hak pun juga nanggung. Kemudian selanjutnya di Al-Azizi ya.
billahil azizi. Nah, di sini ada lam takrif ya. Lebih tepatnya adalah lam qamariyah, maka lamnya terbaca dengan jelas. Tentunya disesuaikan dengan sifat dari lam seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Maka jangan ditekan terlalu berlebihan karena lam sifatnya bukan syiddah tetapi tawasub. Kemudian ain ya azizi. Ini juga perlu diperhatikan jangan sampai tertukar menjadi nga, jangan sampai tertukar menjadi azizi ya. Setelah itu zainya di sini yang kasroh dibaca 2 harokat, kemudian yang kedua dibaca 1 harokat. Azizil Hamid. Nah, di sini ya ketemu lagi mad arid li sukun. Tadi di awal sudah kita contohkan menggunakan durasi atau ritme 4 harokat. Maka di ayat yang ke-8 pun itu juga menggunakan durasi yang sama, yaitu 4 harokat. Ya, jangan dicampur-campur. Kemudian Alhamid ya dalnya seperti yang tadi juga sudah dicontohkan di ayat 7 ya qalqalahnya jangan berlebihan. Nah, ini ada sedikit catatan ya terkait qalqalah. Banyak yang mengira ya karena wallahu alam ya karena apa ya? Mungkin karena istilahnya di sini kan ketika kita wakaf ya pada akhir ayat ya atau wakaf sukun karena wakaf, dalnya sukun karena wakaf, itu kan dia masuk dalam kalau istilah tajwidnya qalqalah kubro. Karena namanya kubro, kubro itu artinya besar. Nah, maka banyak sekali yang kemudian mempraktekkan dengan Alhamid. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang sesuai ya. Walaupun namanya kubro, tetapi praktek bacaannya itu tidak ada perbedaan antara sugro maupun kubro. Maka jangan ter terkungkung pada istilah ya. Maka tajwid itu memang perlu didampingi guru ya. Banyak sekali istilah-istilah yang ketika itu tidak difahami dengan baik ya, tidak didampingi oleh guru yang mungkin, nah kita akan menemukan sebuah istilah dengan penempatan yang kurang sesuai. Nah, salah satunya di sini tentang istilah qalqalah sugro dan kubro ya. Sugro dan kubro itu bukan karena bunyi pantulannya, hanya karena letaknya saja ya. Letaknya saja yang berbeda. Bunyi pantulannya sama ya, bunyi pantulannya sama, tidak ada yang membedakan. Nah, itu ayat yang ke-8 saya contohkan sekali lagi. Kalau ada yang mau mencoba silahkan, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, seperti itu ya, kurang lebih contoh bacaannya. Kita lanjutkan ya ke ayat yang ke-9 ya. Kalau mau ikut apa praktek bisa raise hand ya. Kalau ada pertanyaan atau mau mencoba bisa raise hand. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-9.
Sembilan yaitu nah ini ada cukup menarik ya. Saya contohkan dulu. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, yang pertama dimulai dengan allazi ya, allazi. Allazi ini masuk dalam ya kategori lam syamsiah ya, bukan lam komariah karena di situ memang ada dua lam ya. Lam takrif bertemu dengan lam walaupun dia memang tulisannya sudah tersambung begitu. Ya. Jadi dia bukan lam komariah ya, tetapi lam syamsiah karena masih banyak yang salah dalam mengurai ya. Kemudian alladzi, nah, di sini ada hamzah wasol ya. Kenapa dia dibaca a ya? Karena hamzah wasolnya itu bertemu dengan lam takrif ya. Hamzah wasolnya bertemu dengan lam takrif. Maka rumusnya adalah ya dia diharokati fathah ketika dibaca di awal ya. Tapi kalau disambung dengan ayat sebelumnya menjadi alhamidillazi ya. Nah, hamzahnya tidak dibaca. Kemudian alladzi ya, zalnya dia dibaca dua harokat ya, ada ya sukun setelah kasroh. Sehingga dia cukup dibaca dengan kadar dua harokat. Jangan terlalu panjang. Kemudian lahu ya, hunya juga dibaca dua harokat ya. Di situ ada dhammah terbalik ya, ada dhammah terbalik. Dia masuk dalam matsilah ya, matsilah sugro atau matsilah qasiroh. Nah, maka dia juga dibaca cukup dua harokat saja hunya ya. Dan lamnya ini ditipiskan ya, bukan la tetapi la lahu ya, bukan lahu tetapi lahu ya, lahu mulku ya, mulku. Nah ini sama seperti tadi ya. Lam sukun itu sifatnya tawasut ya, maka jangan dibaca dengan dihentakkan mulku ya, tapi ya tunaikan tawasutnya mulku ya. Kaf dia ada hamsnya ya, maka tunaikan hams kaf tetapi jangan berlebihan, cukup kakiku ya. Tidak perlu sampai kakiku, kakiku. Nah, itu terlalu berlebihan, cukup mulkuku, kakiku, kakiku, bak. Nah, seperti itu ya. Mulkus samawati ya. As-samawati. Nah, di sini sinnya bertasdid, nah, maka tunaikan ya tasdidnya. Kemudian mim dengan wawunya ada fathah berdiri, maka tunaikan juga kadarnya dua harokat ya, mat asli semua. Kemudian wal ardi. Nah, ini juga perlu menjadi catatan kalau di hari Jumat kemarin sepertinya juga kita bahas ya di beberapa Jumat sebelumnya di daurah tematik kita bertemu dengan
beberapa huruf sukun ketika waqaf. Nah, salah satunya di sini ya, yaitu di wal ardi. Ya, wal ardi itu ini agak cukup kompleks ya. Beberapa membaca dengan wal ar. Nah, dotnya hilang. Atau beberapa membaca dengan wal ard. Dotnya berubah menjadi T. Ya. Atau ada yang sudah lebih tepat tetapi akhirnya nggak tepat juga. Wal arud. Ya, wal arud. Nah, jadi setelah dia memanjangkan huruf dot, ternyata ketambahan dengan kolkolah. Nah, itu juga kurang tepat. Maka yang tepat bagaimana? Ya ditunaikan sifat-sifatnya. Yang pertama ro dulu ya. Ro itu dia sukun ya, sebelumnya berharokat fathah. Maka dia sifatnya tafkhim ya, tafkhim. Berarti roknya dibaca tebal ar, bukan ar, ar, ar. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, rok sukun, ya dia rok punya sifat, salah satunya adalah tawasut. Ya, maka tunaikan tawasutnya ya, alirkan sedikit, jangan berlebihan. Jadi bukan ar, tapi ar, 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 bukan ar, ar. Nah, tidak berhenti langsung ya, karena itu sifatnya syiddah. Setelah itu huruf dot ya, dia agak spesial ini ya. Dia punya sifat rokhawah. Nah, maka tunaikan rokhawahnya ya. Bunyinya memanjang ya, bunyinya mengalir. Dan dia juga punya sifat istitolah ya. Istitolah itu yang memanjang hurufnya. Nah, maka jangan sekali-kali diputus ya dengan et begitu. Wal arat wal apalagi banyak ya contohnya di sini banyak sekali yang kurang sesuai. Maka yang benar adalah tadi roknya tebal, tunaikan tawasud rok, kemudian tunaikan rokhwah dari huruf dod. Wal ar au wal ar au wal ar au. Nah, kalau disambung menjadi wal ar ar wal ar. Nah, seperti itu. Tidak perlu di belakang ditambahi dengan de ya, nggak perlu. Karena tidak ada kolkolahnya. Memang ini termasuk yang cukup cukup sulit ya. Maka untuk memastikannya ya silahkan ya ditalakikan di depan guru. Ya sebenarnya nggak hanya ini saja sih ya. Yang lain juga beberapa sahabat kita kesulitan. Maka ya talakikan setiap huruf yang kita baca sehingga kita tahu dengan benar apakah yang kita ucapkan itu memang sudah sesuai ataukah belum ya. Apakah masih jauh ataukah sudah mendekati. Nah, ya kalau belum bisa wakaf di sini, maka saran dari guru-guru kami ya diwasolkan saja ya. Daripada memaksa wakaf ternyata malah hurufnya hilang ya. Dan ini juga sedikit apa namanya yang nggak usah dibahas ya. Kita lanjutkan aja. Kemudian setelah itu wallahu ya. Nah, di sini ada lafat waw dengan lafat Allah. Lafat Allahnya didahului harokat fathah, maka dia dibaca dengan taglil ya. Dibaca dengan taglil ya.
Kalau lafat Allah itu istilahnya bukan tafkhim ya, walaupun artinya sama. Nah, tetapi namanya adalah lam dibaca dengan taghlil ya, bukan tafkhim. Kenapa dibedakan? Ya, ya karena memang beda ya. Di sini ada yang namanya lam taghlil ya, bukan lam tafkhim. Itu nanti ada di huruf far'iyah ya. Kemudian hunya ini jangan sampai menjadi hak ya. Wallahu ya, tetapi wallahu ya, hu. Setelah itu ala, tadi sudah kita bahas ala, jangan sampai menjadi ala, jangan sampai menjadi ngala ya, tetapi dia ain ya, ain di tengah tenggorokan ala ya, dan tidak perlu sampai berlebihan ala. Kalau ala dia nanti yang keluar suaranya berbeda. Jadi kalau kita itu belajar tajwid itu apa, hasil akhirnya itu adalah kita bisa mengucapkan setiap huruf ya sesuai dengan tempat keluarnya beserta hak dan mustahaknya, dan semua itu dilakukan dengan ringan ya. Artinya tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan. Nah, kalau kita belajar bisa mengucapkan dengan baik dan benar sesuai hak dan mustahaknya, tetapi kok masih terasa berat, ya seluruh ototnya menjadi kaku ketika mengucapkan itu sehingga jadi muncul keringat ya karena saking ngoyonya, ngoyo itu apa ya? Saking beratnya begitu. Nah, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Maka ain juga tidak perlu sampai begitu. Cukup sudah cukup, ala sudah cukup. Nah, memang kadang juga tergantung ini juga ya gurunya ya. Maka carilah guru yang sesuai ya, yang tidak terlalu berlebihan, tetapi juga tidak terlalu meringan-ringankan. Kemudian kullu ya, kulli. Tadi lam bertasdid sudah kita sampaikan. Ya, jangan dibaca terlalu lama kulli. Nah, itu enggak tepat ya. Tapi cukup tunaikan tasdidnya saja kulli ya, kulli. Kulli syai'in ya, syai' ya. Nah, ini apa namanya? Huruf lin ya, ya sukun yang didahului harokat fathah pada huruf shin. Nah, itu dia huruf lin. Maka sifatnya pun juga sifat lin. Maka haluskan saja ya. Syai ya, syai'in ya, syai'in ya. Tetapi jangan dipanjangkan karena ini kita menemukan beberapa orang yang membaca ketika ya sukun ataupun waw sukun itu dibaca agak memanjang. Yang pertama alasannya untuk menunaikan sifat rokhawahnya. Atau yang kedua tidak ada alasan ya memang karena sejak dulu begitu. Nah ini keduanya kurang kurang sesuai ya. Jadi cukup tunaikan ya yaknya satu harokat, shinnya satu harokat. Syai'i bukan syai'i ya. Kalau syai nanti jadi double yaknya ya. Ada ya asli yang sukun. Kemudian masih ditambahi lagi ya sukun yang berikutnya. Nah, dan jangan sampai terbaca miring ya. Syai ya. Syai'i ya. Itu juga masih
banyak kejadian yang seperti itu. Kemudian jangan juga terbaca seperti seolah-olah berharokat ya. Syai'i ya. Nah, syai'i itu juga kita temukan ya, terutama ketika di isti'adah ya. A'udzu billahi minasyaiton menjadi syaiton, 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 syaiton. Nah, jadi seolah-olah ada harokat fathah yang nyempil di situ. Nah, maka itu juga kurang sesuai. Maka ya tunaikan syai. Ya. Kalau huruf-huruf tipis dia sukun, maka ya dia mengarahnya ke ini ya, ke kasroh ya, ke meringis. Maksudnya ke meringis ya. Karena meringis kan meringis itu kan representasi dari harokat kasroh ya, syai ya, syai itu untuk huruf-huruf tipis ya. Tapi kalau huruf tebal jangan seperti itu ya, nanti dia jadi menipis. Itu juga banyak kita temukan. Kemudian tanwin ya, tanwin bertemu dengan shin ya. Tanwin bertemu dengan shin. Syai'in ya. Ini ada ikhfa, ikhfa ausat ya, yang mana bunyinya di pertengahan, berarti ketika kita menyamarkan nun pada tanwin yang ada di huruf hamzah, itu lidah kita sudah mendekati ya, bersiap-siap untuk mengucapkan huruf shin. Huruf shin ada di mana? Di tengah lidah, langit-langit atas. Ash, asya, syai'in sya, syai'in sya ya. Nah, insya. Jadi pas itu kita merasakan pangkal lidah kita juga naik ya. Jadi bukan syai'in sya. Nah, kalau begitu kurang kurang sesuai ya. Tidak semua yang ikhfa itu terbaca dengan eng. Kemudian syahid ya, huruf shinnya jangan berlebihan, cukup sya ya. Sya ash sya sya ya. Tidak perlu sampai ya, ash sya sya. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan yang pertama, yang kedua juga tidak sesuai. Kenapa? Karena bibirnya menjadi monyong. Padahal huruf fathah dia tidak boleh monyong ya. Nah, maka normalkan saja. Asya, asya, syahid ya. Haknya dibaca dua rakaat ya, karena ada ya sukun setelah kasroh dan bertemu dengan dal yang disukunkan. Berarti dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, panjangnya sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sumat aridnya pakai 4, maka di sini juga pakai 4 harokat. Ya, harokat ya, bukan rokaat ya. Beberapa kali kita menemukan itu 4 rokaat. Wah, kalau 4 rokaat kelamaan nanti ya, keburu habis nafasnya. Ya. Nah, maka dikonsistenkan ya, 4 harokat. Jangan dicampur-campur. Dan dalnya sama seperti tadi ya. Tidak perlu berlebihan. Kebetulan ayat 7, 8, 9 semua diakhiri dengan huruf dal. Yang mana itu huruf qalqalah. Dan qalqalahnya qalqalah kubro. Nah, maka tunaikan seperti yang tadi disampaikan. Jangan berlebihan, jangan ditambah hamzah, dan bunyi pantulannya ya normatif juga. Tidak perlu sampai ditekan berlebihan dengan alasan namanya qalqalah kubro. Nah, itu sesuatu yang
tidak sesuai. Baik, kita contohkan untuk ayat 9 dan ini menjadi yang terakhir ya. Kita sambung lagi pekan depan insya Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Oh, belum, ternyata belum saya on-kan suaranya. Itu terakhir ya untuk ayat yang ke-9. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa difahami dengan baik dan bisa dipraktekkan. Tentunya prakteknya dengan didampingi guru ya, biar lebih sesuai apa yang diucapkan dan apa yang keluar dari mulut kita. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ye, sama-sama.